Hai semuanya. Oke, pada hari ini saya akan mencoba untuk memberi tutorial mengenai bagaimana cara membuat list di dalam SharePoint. Jadi list ini sebenarnya merupakan cara kita untuk menyimpan data di dalam SharePoint dengan bentuk seperti layaknya Excel, sehingga data ini nanti bisa kita share kepada rekan kerja kita yang bisa mengakses pada SharePoint yang sudah kita setting tersebut. Sebagai contoh di sini saya sudah membuat suatu list dengan nama produk items yang terdiri dari kode produk, nama produk, kategori, jumlah stok, satuan, harga satuan, dan gambar. Nah, ini bisa kita buat di dalam SharePoint. Oke, kita coba buat. Yang pertama, kita masuk dulu di dalam Office 365. Setelah kita masuk ke dalam Office 365, berikutnya kita masuk ke dalam SharePoint. Setelah kita masuk ke dalam SharePoint, biasanya kita tambahkan atau membuat suatu site. Nah, anggap saja saya sudah membuat site dengan nama low code test di sini. Nah, kemudian untuk membuat suatu list kita masuk ke dalam site content. Nah, nanti list ini juga selain bisa kita share kepada rekan kerja kita, sebenarnya nanti list ini juga bisa kita jadikan sebagai data untuk membuat Power Apps gitu ya, membuat mobile application dengan menggunakan Power Apps. Oke, jadi kita mulai. Di sini kita buat new, kemudian di sini list, kemudian kita beri nama list tersebut, anggaplah kita beri nama produk. Kalau ini kita centang, artinya nanti list ini muncul di dalam navigasi di site yang kita buat. Tapi kalau kita tidak ingin muncul, hanya ada di dalam sub site content, maka ini cukup kita uncheck. Ya, di sini kalau kita mau mengambil data dari list yang sebelumnya sudah kita buat, contoh ini misalkan saya sudah buat produk items, ini kalau mau kita ambil dari ini, tinggal kita klik produk items, kemudian kita create. Tapi pada kesempatan ini kita akan buat yang baru saja, atau misalkan ada data dari Excel, ini kita tinggal upload ya. Jadi kita misalnya sudah punya tabel pada Excel, kita upload, kemudian kita jadikan list di dalam SharePoint. Tetapi kesempatan ini kita akan buat baru. Kemudian setelah kita beri nama, kita create. Oke, di sini pasti ketika pertama kali list dibuat ini akan ada kolom namanya title. Ada kolom namanya title, ini default akan diciptakan ya. Anggap saja nanti title ini kita akan simpan menjadi kode produk. Kalau misalnya kita mau ganti namanya, tinggal kita di sini pilih klik kanan di title, kita klik di sini di titlenya, kemudian kita klik kolom setting, kemudian rename, kita ganti misalkan menjadi kode produk. Oke, kita save. Berikutnya kita bisa menambahkan di sini, kita klik tanda plus di sini add column. Nah, di sini akan banyak pilihan jenis kolom yang akan dibuat. Ada single line of text. Kalau single line of text ini berarti kita menyimpan data maksimal sekitar 255 karakter. Ya. Kemudian di sini multiple line of text, ini kalau misalkan data yang mau disimpan ini ada banyak ya, lebih dari 255 karakter. Bahkan juga bisa menyimpan gambar ataupun hyperlink juga bisa masuk ke dalam sini. Ini banyak ya, teksnya lebih besar. Kemudian location, ada number kalau menyimpan angka. Kalau boolean kita bisa gunakan yes no. Kemudian person, ini untuk menyimpan data person ya dari user misalkan di dalam Office 365. Kemudian
date time, pilihan choice, kemudian hyperlink, dan masih banyak lagi. Misalkan di sini kita akan gunakan yang single line, kemudian kita beri nama kolomnya nama produk, kita beri deskripsi kolom untuk, ini opsional ya, boleh diisi boleh tidak, kolom untuk mengisi nama produk. Nah ini pilih tipenya single line of text. Default value ini kalau misalkan datanya tidak diisi, nanti default value atau nilai defaultnya itu mau diisi apa, mau diisi strip atau mau dibiarkan saja atau seperti apa. Ini default value, mau dikasih 0. Nah ini nilai dasarnya kalau misalkan tidak diisi. Kemudian kita save, kemudian kita tambahkan lagi selain nama produk, misalkan kita tambahkan stok misalkan ya, kita gunakan number karena stok itu bersifat angka, kita beri dia nama jumlah stok. Description saya kosongkan saja. Di sini ada pilihan number of decimal place, mau angka desimal di belakang komanya itu mau berapa, mau 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kalau ini saya biarkan saja otomatis, jadi kalau misalkan ada mau di belakang koma 2 angka di belakang koma ataupun lebih itu tinggal mengikuti. Kemudian ini default value saya beri nilai 0, kalau dia tidak diisi ya, tidak diisi maka saya beri dia nilainya 0. Kemudian saya save. Kemudian kita tambahkan lagi, misalkan di sini kita ambil suatu hyperlink ya, hyperlink ini hyperlink ini untuk menyimpan data gambar misalkan ya, gambar. Jadi misal kita menyimpan gambar tersebut di cloud misalkan, nah linknya tersebut bisa dimasukkan ke dalam kolom ini gitu ya, sehingga nanti ketika diakses diambil itu gambarnya akan bisa terlihat ya. Kemudian kita save, kemudian lagi kita tambahkan jenis currency untuk menyimpan harga. Ya, format currency-nya ini sangat beragam ya, mau dari US dollar hingga IDR Indonesia. Misalkan saya pakai Indonesia ya, ini kita save. Oke, sudah kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya sebagai contoh. Kemudian untuk menambahkan datanya kita bisa gunakan new di sini. Untuk menambahkan data, misalkan saya beri nama produknya PR001, nama produknya kita contoh beri nama dengan misal kita beri nama produk buku tulis misalkan ya. Kemudian kita beri jumlah stoknya misalkan ada 100. Oh ya, saya lupa di sini untuk menambahkan satuan ya. Kemudian kita cari misalkan untuk gambarnya, kita cari buku tulis misalkan, saya ambil gambar buku tulis
saya ambil ini, kemudian saya klik, saya copy image linknya, kemudian saya masukkan ke link ini ya, kita beri nama dia gambar buku misalkan, harganya anggaplah 5.000 ya, kemudian kita save. Lalu bagaimana kalau misalnya kita kolomnya ada yang kurang nih? Nah, kalau untuk menambahkan ya tinggal kita klik, misalkan setelah stok ini kita mau kasih satuan. Nah, ini ada tanda plus, ini kita klik aja tanda plus ya, kemudian kita pilih lagi single line of text, kita beri nama dia satuan ya, satuan, kemudian kita save lagi. Nah, terus kita edit. Bagaimana editnya ya, kita klik di kolom ini, kemudian kita edit, kita masukkan misalkan satuannya adalah pieces atau box, boleh kita pakai aja pieces lah ya sebagai contoh. Oke, 100 pieces. Oke, ini sudah. Nah, jadi sudah kita tambahkan satu. Lalu bagaimana kalau kita mau menambahkan sekaligus, nggak satu-satu, new lagi, kita tinggal pilih quick edit, kita klik quick edit. Nah, tampilannya akan seperti Excel di sini ya. Jadi kita tinggal klik di sini PR002, misalkan pulpen jumlahnya 100 juga, sama pieces juga, gambar pulpen, kita cari lagi pulpen, kita ambil yang dari ini ya, kita ambil, kita klik, kita nyolong gambar dari Shopee ya, kita klik, muncul, kita cari lagi yang ada linknya saja, biasanya dari situs-situs, contohnya Ralali, kita coba Ralali. Nah, ini dapat linknya, kita copy lagi, kita masukkan ke sini linknya, untuk URL, sip, masukkan foto pulpen, simpan, harganya 3.000 misalkan ya, tambahkan lagi yang lain, PR03, misalkan kita beri nama penghapus, kita beri stoknya 150, sama juga pieces, cari gambar lagi, kita ambil lagi dari Ralali, penghapus, mana penghapus, ini, kemudian kita copy image link, kemudian kita masukkan lagi di sini, kita simpan, harganya misalkan 500, dan seterusnya ya. Setelah kita buat datanya, kita keluar ya, nanti setelah kita buat seperti ini, maka data ini bisa
selanjutnya kita akan gunakan pada sesi berikutnya, menampilkan data dari list dengan membuat suatu aplikasi Power Apps gitu ya. Dengan aplikasi Power Apps membuat aplikasi mobile dengan data yang tersedia di tempat kerja kita gitu ya. Ini untuk membuat list. Oke, terima kasih, itu saja. Bye bye, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.